Setelah ini silakan tanya sebanyak-banyaknya ya, sampai teman-teman paham ataupun yakin ya, atau yang ragu-ragunya tanyain aja. Ini udah form bebas nih ya. Yang mau tanya langsung bisa angkat tangan ya, atau bisa juga di chat. Ingat prioritas hari ini adalah orang-orang yang belum bergabung. Kalau Anda memang belum gabung di komunitas, tinggal chat, saya belum gabung Pak, saya mau tanya. Nah, Pak Simon prioritaskan yang itu. Oke? Thank you. Saya kembalikan ke Pak Simon. Thank you. Oh, kita kasih semangat dulu dong buat Pak Ivan, yuk. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Ivan ya. Ini sampai jadi lewat nih 9:30 lebih, bro. Apa, keren ini. Ya, ini yang menunjukkan bahwa saya pribadi semakin yakin gitu. Di satu bisnis itu bukan hanya, kita mesti tahu ya, bukan hanya sistemnya yang bagus, uangnya bagus, tapi juga harus ada mentor yang luar biasa juga gitu kan. Jadi kita di UFT ini boleh dibilang jangan khawatir ya, kita penuh dengan mentor-mentor yang semangatnya nggak bisa diragukan lagi ya. Contohnya kan bisa kita lihat dengan Pak Ivan tuh, udah luar biasa ya kita tahu lah bagaimana ngezoom ya, rasanya seperti apa capeknya atau gimana, tapi tetap semangat, tetap berapi-api, itu nggak sembarangan orang yang bisa loh. Karena ada satu purpose tadi yang udah disebutkan. Bukan yang kita achieve itu bukan hanya goal, tapi purpose. Tujuannya tuh apa gitu yang. Nah, saya yakin beliau tuh Pak Ivan tuh pasti punya purpose-nya itu yang luar biasa. Makanya bisa membara seperti ini. Ya Pak Ivan ya. Keren ya. Betul. Keren. Nah, buat teman-teman juga nih yang ada di sini ya. Maaf buat teman-teman yang udah bergabung, kita kasih dulu kesempatan buat teman-teman yang sama sekali belum pernah mendengar apa tuh metafor, apa segala macam ya. Pokoknya yang masih baru, kita prioritaskan kepada teman-teman yang baru ya, itu aja dulu. Nah, tapi juga kalau mau nanya, lebih bagus raise hand, kita langsung ngomong, langsung pakai video, langsung buka videonya dan kita langsung tanya langsung, lebih enak gitu ya. Lebih enak itu itu. Bumel belum gabung tuh, Bumel ya. Prioritasin untuk yang belum gabung ya, paling prioritas ya. Iya, yang belum gabung langsung aja. Oh, saya belum gabung Pak. Oke, kita langsung aja ya. Pertanyaannya semua kita, walaupun nanti saya kasih tahu ya, mungkin nggak semua pertanyaan bisa kita jawab ya, tapi kita akan berusaha menjawab yang pertanyaan-pertanyaan yang memang kita mau kita jawab ya. Nanti kita bisa nanya kok buat kepada pengundang-pengundangnya, itu aja. Oke, saya mulai aja langsung Pak Ivan ya. Ini langsung silakan. waktu aja biar cepet aja nih. Ya ini. Oke, saya belum gabung. Jadi kalau malam hari ini banyak banget nih, antusias banget nih, dahsyat. Luar biasa. Saya aja sampai keringetan nih. Jujur ya Pak Ivan, saya lagi kayak kurang sehat sebenarnya ini. Tapi gimana ya? Wah. Tapi inilah yang saya bilang tadi kayak Pak Ivan, saya contohin, saya duplikasiin. Purpose-nya itu terlalu tinggi. Mau ngomong kita jalanin juga gitu ya. Siap. Thank you banget ya bro. Thank you. Ya. Wow, luar biasa. Oke. Oke, satu-satu. Siap. Kita langsung aja nih ya, saya belum gabung Pak, jadi kalau ambil paling minim $5 setiap bulan harus cari 6 orang yang mau gabung dengan modal $5. Mungkin boleh dijawab nih Pak Ivan. Ya oke, teman-teman ya, jadi target pemasaran teman-teman itu adalah minimal 6 orang selesai. Jadi target sukses teman-teman itu cuma pasaran ke 6 orang selesai sebenarnya di situ minimal ya. Nah, jadi setelah itu misalkan 6 orang itu melakukan hal yang sama, teman-teman udah dapat jadi passive income. Gitu. Jadi di sini bukan ditujukan buat teman-teman harus memasarkan seumur hidup, enggak. Nah, kecuali teman-teman mau main faktor kali. Dari 6 yang saya pasarin Pak, yang aktif cuma 2 Pak. Ya udah, tambah lagi silahkan. Kalau nggak mau nunggu yang 4 orang. Tapi kalau mau nunggu juga nggak ada masalah, karena Anda juga ketika masarin 6 orang itu udah BEP minimal. Ya, kalau 1 level baru BEP ya, kalau 2 level udah BEP plus profit malah. Gitu ya. Jadi tinggal paling utama di bisnis ini ya, uang besarnya teman-teman dari duplikasi, bukan dari pemasaran pribadi. Gitu ya. Tapi ketika memang teman-teman bisa memasarin pribadi, boleh nggak? Boleh. Namanya minimal dan tidak ada maksimalnya. Jadi 1 orang bisa masarin ke 100.000 orang boleh. Di UFT ini rekor baru 300-an teman-teman. 1 orang ya. Nah ini di-achieve oleh Pak Yan Crypto nih dari Bandung. Ya. Beliau nih sampai punya closingan langsung 300-an bro. Dahsyat nggak tuh? Ya, belum termasuk timnya, itu closing dia sendiri ya. Nah kayak gitu ya. Jadi secara bisnis, konsep bisnis, target Anda hanya memasukkan ke 6 orang minimal. Jadi bukan harus setiap bulan ya. Nah lebih ke teman-teman aja.
Kalau teman-teman emang mau hasil pasti dari nggak usah nungguin orang, ya saya jualan terus, boleh nggak Pak Ivan? Ya boleh. Setiap teman-teman melakukan pemasaran 6 orang, teman-teman dapat profit 300% dari modal di level itu untuk S6. Seperti itu, Bro. Lanjut. Oke, oke ya. Langsung lagi kita langsung ke yang pertanyaan langsung yang price aja dulu ya. Kita Boleh, ada boleh. Ibu Sri Rejeki. Ibu Sri Rejeki boleh Wah, kasih keren nih pertanyaan. Tapi namanya. ini sekali lagi ya, ini yang belum bergabung ya. Maaf loh, untuk yang belum bergabung dulu. Kita prioritaskan banget ya. Tolong kita kasih dulu kesempatan buat teman-teman yang belum bergabung. Oke? Kita oke ya. Ibu Sri Rejeki. Oke, saya unmute ya. Oke. Udah dulu. Halo, tunggu sebentar ya. Oke. Halo, Ibu Sri. Jangan unmute lagi. Biar saya yang unmute aja. Halo, Oke. iya. Iya, Iya, Pak. oke. Iya, Pak Simon. Iya, Mas Ya. Simon. Ini Oke. saya jadi masih bingung. Pada saat nanti kalau misalkan saya gabung, itu kan transfer di rekening yang dikasih ke kita kan waktu temen yang ngajak itu kan, ada disuruh transfer ke bla 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 gitu kan. Gitu. Ya. Gimana? Gimana Pak Ivan? Langsung ke Ya, Pak Ivan lanjut. ya. Lanjut, Ya, lanjut, gimana? Bu. Pertanyaannya langsung aja, coba lanjut. Ya, Pak Ivan. Jadi gini, pada saat nanti kalau kita gabung kan disuruh transfer ke rekening yang tertera yang dicantumkan pada saat kita diajak. Nah, nanti kalau misalkan saya ngajak orang, itu saya orang-orang yang saya ajak tadi transfernya kemana? Apakah ke rekening orang tersebut juga atau gimana, Pak? Nah, itu yang Oke. saya jadi bingung. Terus kitanya Oke. dibayarnya sama siapa? Nah, Siap, itu. siap. Oke, Bu Sri Rizky ya. Ya. Saya jelasin ya. Pertama, Ibu harus tahu bahwa transfer ke upline itu lebih ke untuk membantu mempermudah pembelian koin kriptonya, ya. Nah, apabila memang Ibu Sri Rezeki sendiri sudah bisa beli kripto sendiri di bursa kripto, itu nggak perlu transfer ke upline manapun juga bisa, ya. Tapi Ibu Sri harus punya namanya bursa kripto, bisa toko kripto ya, atau Indodex sekarang kayaknya udah bisa, terus sama Pintu juga bisa, ya. Pokoknya bursa kripto di Indonesia, ya. Uangnya kirim ke akun Bu Sri sendiri di sana, belikan koin metiknya dikirim ke dompet, nah metiknya disuap ke dai, barulah bisa transaksi. Nah, buat orang awam pusing nggak, Bu? Iya. Nah, Iya. nah makanya kalau saya biasanya nanya dulu, udah bisa beli koin kripto sendiri apa belum? Oh, udah bisa Mas. Oh ya udah tinggal beli Matic aja, nanti disuap ya Maticnya jadi dai. Dia udah ngerti. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan belum pernah Mas, nah kalau belum pernah bisa saya bantu. Anda transfer rupiah ke saya bantu belikan, masuk ke wallet Anda sudah dalam Matic sama dai. Jadi nggak perlu swap-swap, udah tinggal beli doang gitu. Ya, jadi itu hanya untuk membantu saja ya Bu ya, untuk proses pembelian koin kriptonya. Lalu bagaimana kalau misalkan saya memasarkan, apakah harus ke rekening upline saya lagi atau ke saya tadi gitu ya Bu Sri ya? Iya, betul. Nah, ketika seperti itu sebenarnya bebas, mau ke upline langsung boleh, mau ke rekening sendiri boleh, ya. Tergantung kondisional. Kalau itu teman dekat Bu Sri, sebaiknya ke rekening Ibu dulu. Dari rekening Ibu bisa transfer lagi ke upline kan gitu, ya. Iya. Nah, tapi kalau orang yang tidak dikenal bisa langsung ke rekening upline. Kenapa? Karena ini bukan rekening saya sendiri, ini rekening upline gitu. Bebas mau transfer ke rekening saya sendiri atau ke upline. Cuman yang jelas kalau ke Ibu dulu, kalaupun misalkan Bu Sri Rezeki emang belum bisa beli kripto sendiri, ya Ibu tinggal transfer ke upline juga sih. Kayak gitu. Iya. Sampai Jadi nanti dua kali nextnya, sampai nanti nextnya Bu Sri Rezeki ternyata sudah bisa transaksi sendiri di bursa kripto. Kan sambil pelajarin tuh. Nah, seperti itu. Basically bisnis DeFi ini murni bisa 100% tidak perlu transfer kemanapun juga. Kalau misalkan teman-teman memang sudah paham kripto. Matic-nya beli sendiri ke akun sendiri, terus dikirim ke rekening kripto kita sendiri di Trust Wallet atau Token Pocket, kita beli sendiri gitu. Ya, makanya ini disebutnya independent business sebenarnya. Jadi kami di UFT menyediakan tim Exchanger untuk membantu itu. Karena jangankan di Indonesia ya, di dunia pun masih lebih banyak yang belum paham kripto. Ya. Di dunia aja baru ya belum sampai 10% Bu. Di dunia ya baru 7-8% lah yang sudah paham kripto seperti itu. Oh gitu. Oke, Baik, paham Bu? Iya Pak Ivan. Iya baik. Makasih Pak Ivan.
Sama-sama. Ya, lanjut yang lain. Oke, buat Bu Sri Rezeki kita menyelam sambil minum air ya, nanti bisa kok. Siap. Ya. Oke, Siap. Ya, Pak. thank you. Pak Indra Setiawan nih, ini harus yang belum bergabung ya. Kita coba dulu nih. Oke, Pak Indra Setiawan. Pak Indra. Ya, halo. Halo. Ya. Gimana Pak Indra? Sudah bergabung atau belum? Lagi belum bergabung. Ini ada yang mau saya tanyakan ini. Tanyakan Oke. boleh langsung ke Pak Ivan. Oke. Silakan. Ini kan kita bermain di dunia pemasaran kan ya. Kita Betul. bermain di dunia pemasaran. Nah, mungkin banyak kebingungan sih karena ini kita kan menjualnya produk kafling yang bentuknya bisa dibilang visual ya. Visual. Betul. Nah, mungkin PR-nya kita ini kita belum paham sih gimana cara prospeknya untuk ke orang, apalagi orang-orang awam lah. Kebanyakan kita kan untuk kemajuan teknologi ini juga kebanyakan yang maaf dibilang masih ada yang gaptek atau gimana. Untuk prospeknya memprospek calon kita ini kira-kira ada saran nggak? Ya, oke. Pak Indra nih belum gabung serius nih. Belum. Saya Wah. baru ngelihat beberapa Siap. sih di Metaverse. Tapi rasanya berarti udah berpengalaman di bisnis online dong. Sebelumnya saya pernah ikut MLM dulu. Nah. Dulu sempat ikut MLM. Siap. Dari pembahasannya udah ke arah sana soalnya. Oke. Pak Indra, pertama mungkin saya tanyain dulu nih, Pak Indra masuk Zoom ini dapatnya dari informasi kayak gimana nih? Status WhatsApp, apa Facebook atau apa? Kalau boleh tahu. Saya direkomendasiin. Sebelumnya kan saya ada komunikasi dari teman kerja juga. Oh, teman kerja. Dia selalu ngebahas tentang kafling, digital kafling. Nah, saya ngelihat dari arahan pembicaraannya sebutan metaverse. Gini, akhirnya saya survei di YouTube, saya ngelihat wah kok ada kayak kemiripan kayak MLM, tapi saya lihat sih bukan MLM juga ya. Iya. Karena itu kan kita benar. ngelihat ada jaringan-jaringan, ada downline, kita bicara tentang downline, ada prospek, dan ini kan arahnya ke pemasaran juga gitu. Betul. Kalau visual tuh jadi kayak kelihatan kayak binary gitu, tapi bukan. Gitu. Oke, sebenarnya gini Pak Indra ya, kebetulan kami di UFT memang membentuk agar bisnis ini itu semakin mudah dipahami, setidaknya mudah dijalankan. Even dia belum paham gitu. Nah, ini nanti akan saya bahas di hari Minggu ya. Hari Minggu itu Zoom khusus member. Jadi hari ini kan Jumat ini untuk edukasi umum, Minggu untuk member. Jadi kami membuat sistem namanya SSD 6, sistem stage duplikasi 6. Di mana saya membuat polanya itu kayak main game ya, kayak main game, tinggal masuk ke stage, mulai dari stage 0, nanti ada mentoring dari praktisi ya, dari leader yang udah hasil gede dengan berbagai latar belakang yang saya kumpulkan, jadi kolaborasi kami gitu. Untuk menjelaskan apa yang kita lakukan dari awal sampai bisa closing 6 dan sampai menghasilkan seperti sekarang kayak gitu. Jadi itu nanti ada grup mentoring itu di stage 0 itu ya simple. Dia cerita background dia dulu ya, lalu setelah itu dia akan kasih tugasnya kita kerjakan report gitu. Nah, setiap nanti ada respon apa ya, itu bisa saling sharing di situ juga atau tanya ke upline terdekatnya. Setidaknya apa yang Anda akan lakukan ke depannya itu akan sudah ada bukan cuman ngasih materi terus kalian teman-teman ditinggalin, bukan cuman gitu doang teman-teman di sini. Kami bentuknya teman-teman juga akan di-mentoring secara berkala ya di grup itu, apa yang harus dilakukan hari ini. Oh, hari ini ngiklan di WhatsApp nih, hari ini ngiklan di Facebook nih. Nah, nanti kita buat kolam Telegram kayak kemarin gitu ya, buat kolam Telegram. Gimana caranya kita ngebuat kolam Telegram, jadi orang kalau mau lihat-lihat bisa di situ gitu ya. Yang itu isinya perjalanan bisnis kita misalkan. Nah, seperti itu Pak Indra. Jadi bahkan cukup banyak juga ya top leader ya bahkan ya, yang sampai saat ini belum paham 100%, tapi hasil dia udah cukup banyak. Karena apa? Karena kita ini bisa mengajak berbisnis itu untuk gabung karena memang marketing plan-nya, atau karena cuannya, atau karena bisnisnya. Bisa juga mereka bergabung karena edukasi ilmu digital marketingnya, Pak. Gitu. Karena di sini memang background-nya ada digital marketing kayak Mas Simon content creator, terus ada juga pro trader ya, forex, saham dan lain-lain segala macam. Nah, itu kami kumpulkan ya agar karena kami korban scam semua ya. Ini kita harus perjuangin nih, Bro nih. Dulu aja kita kayak gini ya, kita sakit banget kan. Makanya nah ini kita ketemu yang anti scam nih, maka kita harus perjuangin nih, orang harus banyak tahu gimana caranya biar semakin menarik. Kita inject value di situ, Pak.
Oke. Jadi ada orang yang mau gabung karena mau belajar, ada yang mau karena bisnisnya, ada yang mau karena jual beli kaflingnya dan lain-lain. Sederhananya, apa yang Pak Indra nanti akan lakukan, minimalnya itu tinggal ikutin mentoring aja. Oke, Kelas oke. mentoring aja ya. Itu pertama. Kedua, kita udah siapin juga namanya grup WhatsApp satu arah. Jadi setiap hari tim kami itu akan share materi-materi baru yang bisa di-post ulang. Jadi copy paste doang Pak Indra. Gitu. Oke. Nah, cuman bikin kepo orang doang sih. Oh, pas orang nanya baru tinggal, oh Iya ini sih, ada benar. yang respon nih, saya jawab apa nih. Nah, tadi diinfoin seperti itu. Ini simple sih Pak. Oke? Oke, siap. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Silakan. Yang lain. Oke, kita lanjut lagi ke sekarang di chat ini. Kita balik ke chat lagi ke Pak Ferry ya. Nah, ini pertanyaannya gini nih, Pak Ivan. Kalau kita sudah dapat 6 orang yang ikut, terus seandainya kita dapat lagi 6 orang nih, di mana bagan tersebut diteruskan atau bikin ke bawah terus, itu katanya. Ya, tergantung posisi upline saat itu, teman-teman. Ya, jadi ketika contoh gini nih, kita gambarin sedikit ya, biar agak ini nih sebentar. Papan tulis, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah ini misalkan ya, ini kan bagannya nih kayak gini nih misalkan nih, ya. Nah kayak gini nih. Nah, oke. Nah ini misalkan upline ya, ini misalkan upline. Saya singkat aja ya. Saya singkat aja jadi, sorry. Jadi UL aja ya, upline. Nah, misalkan ini Anda nih, A. Nah, matriks Anda itu akan nyambung sini nih. Pertama nih, matriks Anda kan 2 baris ya, 6 nih. Ketika ini terisi semua oleh Anda, ya, maka Anda sebagai si A akan muncul lagi karena repayment di pemasaran terakhir akan muncul lagi sebagai Anda lagi nih, A lagi. Kalau saat itu baris satu sebelahnya si upline kosong, maka akan ada di sini. Tapi kalau di sini udah keisi, maka Anda akan di sini. Ini udah keisi, maka ada di sini. Itu. Ini udah keisi juga, maka Anda akan ada di siklus pemasaran si upline yang selanjutnya. Kayak gitu. Ya. Jadi matriks yang berbeda, tapi yang lama itu nggak hilang, tetap ngelanjutin. Ini sih dahsyat sih memang. Ya, tapi pelan-pelan lah. Itu nanti kita ada kelasnya sendiri untuk bahas pola matriks. Ya, jadi ketika kita pindah matriks itu bukan menghilangkan matriks sebelumnya. Jadi kita bisa lihat semua siklus pemasaran kita. Kita ada di siklus kelima nih. Kita bisa lihat siklus keempat, siklus ketiga. Mau lihat lagi kemarin sih siapa aja sih di siklus sebelumnya kayak gitu. Ya. Nah, ketika kita sudah terjual semua, yang pemasaran terakhir itu untuk membeli kembali teman-teman. Jadi kita akan muncul lagi tuh di matriksnya upline dengan nama yang sama. Bahkan bisa jadi nih, ini kan target yang kami sarankan ini adalah 6 ya target suksesnya. Tapi ada yang dapat cuma dari 6 nih, yang jalan cuma 1 nih, tapi dia jenderal luar biasa. Dia bisa mengisi semua matriksnya dari kerjanya dia gitu. Karena tadi ya mengisi semua, dia muncul lagi di sebelah kiri, akhirnya upline-nya penuh juga gitu kan. Tapi otomatis yang seperti itu, upline-nya penghasilannya pasti jauh ketinggalan sama downline-nya. Nah ini menarik ya teman-teman ya. Jadi jauh lebih fair ya. Jadi ketika orang yang kerjanya lebih keras, dia penghasilannya akan jauh lebih besar dibanding upline-nya. Bahkan upline 1, upline 2 bisa kesalip teman-teman. Gitu hasilnya. Seperti itu ya. Oke lanjut. Oke, lanjut. Oke. Yang belum bergabung dulu ya prioritas ya. Ini saya lagi pilih-pilih dulu ya, Pak Ivan ya, yang belum bergabung. Oke, di sini ada Pak Robi. Ada 2 pertanyaan. 1, kalau saya mau gabung itu pembayaran kemana dan ke siapa? Oh, itu tadi udah dijawab dari pertanyaan Ibu Sri ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang keduanya ini nih. Apakah di Indonesia sudah diakui? Soalnya saya korban scam DNA yang semuanya jelas tapi ternyata scam. Gimana tuh Pak Ivan tuh? Iya, oke, sama. Itu yang terakhir itu udah sortiran luar biasa deh. Legalitasnya saya udah lihat mata kepala sendiri, kantornya itu ada puluhan di Indonesia yang 90%-nya beli cash gitu kan. Terus ownernya juga udah ketemu ya. Itu udah semua. Ternyata tetap masih ada potensi itu. Karena kenapa? Awalnya scam itu, penipuan itu terjadi karena gagal bayar. Gagal bayar itu terjadi karena ada beban sistem ya. Duit masuk sama duit yang harus keluar ini beda. Gitu. Uang masuknya cuma 1 juta, kewajibannya makin lama ternyata 2 juta. Nah, ketika nggak sanggup bayar, maka ya yang dia lakukan adalah bawa uang yang dia pegang gitu. Nah,
kenapa di Metaverse ini bisa nggak anti gagal bayar ya? Logikanya gini teman-teman. Jadi smart contract ini adalah smart contract algoritma bagi hasil. Ya, tadi bagi hasil itu sesuai marketing plan itu. Nah, dia akan bagi hasil ketika ada orang yang beli, ketika terjadi pemasaran gitu ya. Misalnya ada orang beli level 3 nih, $20. Nah, dia akan keluar $20 ya teman-teman. Nah, $20 tadinya ada $20, maka jadi 0 nih. Karena dia beli si kafling level 3-nya. Setelah itu $20 langsung dibagi oleh sistem smart contract itu masuk ke yang berhaknya 100%. Kayak gitu. Jadi tidak ada beban sistem, masuk 100%, keluar 100%. Sometimes misalkan memang lagi nggak ada yang beli di matriks kita gitu ya. Ya kita nggak ada hasil teman-teman ya. Karena ini bisnis pemasaran gitu. Jadi mereka nggak punya beban sistem ya. Itu yang pertama. Kedua, kenapa anti scam? Karena bagi hasilnya tidak lagi dicampuri oleh manusia teman-teman. Ini dibagi hasil sama sistem yang bukan sistem biasa. Bukan sistem sentral. Kalau sistem sentral masih bisa diubah-ubah. Tapi sistem desentral, smart contract teman-teman ya, itu kalau udah dibikin, dijalanin di blockchain, yang bikin smart contract-nya aja, itu nggak bisa ngedit, apalagi pihak ketiga. Nah gitu. Makanya nggak perlu tidak memerlukan izin kalau di dunia DeFi itu teman-teman. Nah teman-teman sih, biar lebih ini ya, biar nggak dari kami nih, teman-teman nanti googling aja apa itu DeFi, panduan untuk pemula ya. Mau dari koin investasi atau yang lainnya bebas. Karena DeFi itu pengertiannya sih sama sih. Oke, next. Oke, next. Ini ada pertanyaan yang bagus juga ini dari Pak Jagat ya kalau nggak salah. Begini nih Pak Ivan. Saya belum bergabung. Ya jelaskan tuh, minta tolong dijelaskan antara menjual dan merekrut. Sebab setiap level bisa kita jual berkali-kali. Apakah menjual identik dengan merekrut? Itu perhitungan bonusnya gimana gitu loh. Kita tolong. Sip. Nah, ini pertanyaan bagus banget ya, karena memang masih banyak yang salah paham terkait bisnis ini bisnis rekrutan doang apa jual beli gitu ya. Nah, Metaverse ini teman-teman ya, sebenarnya contoh nih misalkan Pak Simon ya, Pak Simon, Pak Ivan saya mau gabung Pak Ivan di Metaverse, oke. Nah dia siapin koinnya, lalu daftar nih pakai link referral saya. Nah dalam hal ini masih proses perekrutan nih, ya. Akhirnya saya merekrut Pak Simon daftar, dan selesai pendaftarannya, maka Pak Simon sudah memiliki ID dan link referral. Nah, proses perekrutan selesai di situ. Tapi apakah saya dapat hasil? Enggak sama sekali kalau Pak Simon cuman bikin ID dan nggak beli kaflingnya. Gitu ya. Dan nggak beli kaflingnya, ngapain gitu ya. Nah, kenapa nggak hasil ya? Memang tidak, Pak Simon tidak membeli apa yang sudah saya beli gitu. Nah, itu pertama. Kedua, sama halnya kayak tadi Pak Simon daftar, oh ini saya daftar aja nggak beli kafling udah dapat link referral gitu ya. Oh ya udah saya promosin aja, nggak perlu beli kaflingnya gitu misalkan ya. Nah Pak Simon nawarin ke orang lain, misalkan taruhlah namanya Pak Anton gitu ya. Pak Anton beli, ambil 3 level dia, ya. Bisa nggak Pak Anton beli 3 level ke Pak Simon yang belum punya kafling sama sekali? Bisa, tapi Pak Simon nggak dapat apa-apa. Karena Pak Simon belum punya barangnya. Gitu. Jadi ketika Pak Simon punya 2 level, orang belinya 3 level, yang 2 levelnya masuk ke Pak Simon, 3 levelnya masuk ke orang yang udah beli. Gitu ya. Sama aja kayak kalau logika fisiknya nih, Pak Simon punya 2 pintu kontrakan, 2 rumah, saya butuhnya 3 rumah Pak Simon. Tapi Pak Ivan saya cuma punya 2 rumah. Ya udah, 2 rumahnya ke Pak Simon, 1 rumah ke orang lain. Nah, logikanya seperti itu ya, teman-teman ya. Betul. Jadi ini lebih ke bisnis jual beli, teman-teman. Kalau rekrut doang, membernya banyak, nggak ada yang beli juga percuma. Ya, bisnis jual beli. Nah, nyambung ataupun keenggaknya, ya korelasinya pasti ada nyambungnya. Ini sama kayak di YouTube itu subscribe sama viewers. Ya, betul, Pak kan yang bikin gajian YouTuber itu kan viewers Pak. Jadi ngapain subscribe banyak-banyak? Ya tapi tetap ada pengaruhnya. Kalau lu subscribe-nya ada sampai 10 miliar, ya setidaknya lu bikin banyak video nggak jelas aja udah ada 1 juta yang nonton gitu kan. Ada korelasinya, cuman tidak menjadi faktor utama satu-satunya. Nah seperti itu. Nah Oke, ya semoga menjawab. Kalau belum jelas tanya lagi aja. Yang lain? Jadi selama Pak Simon masih kuat, saya ngikutin host nih kalau belum ditutup loh. Siap. Ya, kalau masih seru lanjut lah ya. Lanjut ya, oke.
Ini yang belum gabung dong, ayo. Yang belum gabung nggak usah malu-malu. Pertanyaan apapun kita akan berusaha untuk menjawab ya. Jadi nggak ada pertanyaan yang jelek, nggak ada pertanyaan yang bagus. Namanya belum Betul, bergabung, betul. kita akan apa ya? Kita akan berusaha maksimal mungkin untuk menjelaskannya gitu loh. Ya. Justru nih yang apa ya? Mudah-mudahan nih yang coret-coret nih ikut minggu depan terus nanya di terakhir kayak gini. Biar nggak salah paham lagi. Aduh, ya ya. Sayang ya, udahlah nggak apa-apa lah Pak. Ya. Ya, belum rezekinya, Bro. Nah ini Ya. kita ambil yang udah bergabung dulu kali ya Pak Ivan ya, nih sedikitnya mau nanya nih kayaknya nih. Saya baru mau coba nih dari Pak siapa nih? Ya, berarti belum bergabung Pak tuh Pomolon. kalau belum bercoba. Tapi dia bilang gini, saya baru mau coba gabung dan sudah beli coupling. Nah ini bingung nih. Saya baru mau coba Segini. gabung dan sudah beli coupling. Udahlah ya Pak ya, kita terusin aja nggak apa-apa. Tapi waktu mau konfirmasi pembelian coupling, saya lupa password wallet saya. Pertanyaannya, adakah menu reset password di aplikasi walletnya gitu? Itu aja sih teknis nih. Ada, tapi pakai 12 frase. Oh, ada Master pakai key-nya. 12 frase. Ya, jadi ada kalau di token pocket di detail, kalau di itu di wallet ada. Yang penting 12 frasenya ada. Jadi reset password pakai 12 frase. Nah, 12 frase ini nyawanya di bisnis ini ya, teman-teman ya. Ini jangan sampai hilang dan jangan sampai diketahui orang yang tidak teman-teman percaya gitu ya. Gitu ya. Jadi orang yang memegang frase itu bisa kelola aset teman-teman 24 jam. Resikonya itu ya. Seperti itu teman-teman. Kalau mau ganti HP berapa kali pun atau teman-teman aplikasi token pocketnya dihapus, teman-teman jualan pakai link referral doang, itu bisa teman-teman. Ya, saya di project kedua kalau nggak salah pernah tuh Pak Simon. Jadi ada orang yang belum punya HP touchscreen, belum punya HP yang bisa browser, jalanin bisnis kayak ginian. Ya, sampai dia bisa punya HP baru. Ternyata yang dia lakukan pas daftar dia pakai HP tetangga. Terus di link referralnya disalin ke HP Nokia jadul tuh yang dipesan doang. Nah, dia jualan pakai itu, Bro. Gila nggak tuh? Dia jualan pakai itu doang. Bisa nggak? Bisa, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah daftar, terus udah punya akun, udah punya kaflingnya, nggak harus dibuka tiap hari, tiap menit. Pak, ini akunnya nggak bisa dibuka dan lain-lain. Emang mau ngapain? Ya teman-teman ya. Kita di sini hanya cukup pakai link referral sebenarnya. Kalau tidak ada kebutuhan upgrade level ya atau ambil link referral, makanya link referral itu taruh di catatan. Jadi kalau misalkan websitenya lagi down ya, lagi banyak yang kunjungin dari seluruh dunia, teman-teman bisnisnya cuma pakai link referral sebenarnya. Ya, gitu. Oke, next. Oke, dari pelajaran tadi juga kita ini ya harus bersyukur ya yang punya handphone bagus-bagus ya. Yang handphone begitu aja masih semangat gitu. Kita yang handphonenya, aduh, bisa ngapa-ngapain, kadang-kadang nggak diapa-apain ya. Nggak smart ya Pak ya, handphonenya udah tapi belum smart ya. Kadang-kadang HP-nya lebih smart gitu ya. Iya. Tapi di sini kita belajar bareng teman-teman. Saya tuh hari ini agak senang ya. Saya tuh dapat japrian dari salah satu member japri saya, Pak Ivan. Terima kasih banyak. Katanya dengan sistem SSD 6 ini, saya banyak belajar hal baru di dunia digital marketing yang bisa saya praktikin langsung. Saya nggak kayak gini butuh banget nih yang mentoring kayak gini gitu. Wow. Kan happy ya kalau kita konsepin ternyata ada yang kebantu gitu ya. Udah beda lagi nih, udah bukan masalah duit lagi nih teman-teman. Oke, sama-sama ya. Nah, kita gaspol lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Bapak Bagus. Nah, ini kalau saya beli yang harga 600.000, terus ada dana lagi, bisa top up lagi nggak Pak? 600.000. Apakah beda lagi harganya? Itu bisa langsung ke pengundang kali ya Pak Ivan ya? Ya, jadi kenaikan setiap levelnya itu 2 kali lipat teman-teman. 2 kali lipat. Jadi kalau teman-teman ada di 3 level 600 ribuan, maka ke level berikutnya cuma naik 1 level sekitar 600 ribuan juga. Gitu. Ya. Kalau teman-teman udah ada di 5 level nih 2.600.000-an, maka ke level berikutnya butuh sekitar 2.500.000-an juga. Karena naik 2 kali lipat lah. Logikanya gitu. Oke, lanjut. Oke, Pak, yang belum gabung nih masih malu-malu nih kayaknya ini. Santai aja, teman-teman. Ya, kasih pertanyaan aja yang gimana dah. Kalau kata Pak Ivan tuh, tolong kasih pertanyaan yang nggak bisa beliau jawab gitu. Ah, iya. Gitu. Itu ya, saya selalu ingat tuh. Saya clearin ya teman-teman ya. Takutnya ada yang salah paham nih. Saya ngomong gitu benar-benar bukan saya mau nyombong, tapi saya ingin punya pertanyaan yang nggak bisa jawab sehingga saya bisa belajar lagi.
Nah, ternyata ada yang nggak bisa ada yang masih kelewat nih, belum bisa gua jawab nih gitu loh. nah, Jadi itu adalah cara saya untuk men-challenge diri saya untuk bisa scale up teman-teman nah, gitu ya. Karena ya. banyak orang yang nggak bisa berkembang karena ternyata pas ditanyain bro, masalah Anda emang apa? Gue juga nggak tahu. Gitu. Jadi ketika kita nggak tahu kekurangan kita teman-teman, kita susah buat berkembang lagi. Makanya harus Betul. oh ternyata nih masih ada nih pertanyaan yang belum bisa gua jawab. Makanya Yep. challenge dari saya pribadi, saya selalu gitu tuh. Nah bilang aja ke orang yang ragu, tanya ke saya sampai saya nggak bisa jawab. Ya. Ya, biar saya pusing sendiri gitu ya. Seru kan kalau kayak gitu. Makanya yang tadi coret-coret dan lain-lain kita ajak angkat tangan masih nggak mau tang. Oke. Ini kebuka semua loh. Teman-teman nih ya yang memang belum bergabung nih, tes aja angkat tangan itu pasti muncul di sini. Jadi ini nggak ada reka-reka ya. Nggak ada. Live ini. Nggak kaleng-kaleng nih. Benar live asli nih. Live asli ya. Live asli. Muka saya begini gitu. Nggak ada berubah-berubahnya. Pak, ini kayaknya kita boleh tolongin ini nih. Lagi ditanya ini. Sebentar nih. Kayaknya kasihan juga nih. Menyangkut tadi juga tuh yang apa ya tuh. Keren nih masih 200-an nih jam segini. Oh, ini saya luar biasa loh kayak begini nih. Ini kita ditantang kayak begini nih. Iya. Aduh, kemana ya udah di atas ini. Ayo dong yang belum gabung dong, jangan lupa. Ya jangan lupa, jangan malu-malu. Ya, kalau teman-teman chatnya kelewat, angkat tangan aja biar langsung nanya langsung ya. Langsung nanya lebih enak. Oke, nih dari Parestu nih, Ini kayaknya kita coba bisa dijawab ya Pak Ipannya. Sudah gabung, tapi belum bisa aktifkan metrik HP-nya jadul. Tinggal 1 langkah lagi. Ya, padahal katanya tuh tapi tiba jadi nggak bisa. Tuh bagaimana ya Pak? Tinggal aktifkan metrik doang tuh padahal. Iya. Betul teman-teman, karena memang ini webnya pakai web 3.0 ya. Website paling berat ya. Dari dulu kan website 1.0, 2.0, ini website 3.0 ya. Website yang memungkinkan terjadi transaksi dalam website itu sendiri. Jadi memang buat yang HP-nya 3 RAM ke bawah biasanya memang agak kesulitan. Ya, 4 giga aja, RAM 4 giga aja kadang lancar, kadang enggak. Yang biasanya lancar banget itu 6 giga ke atas. Gitu, ya, 6 giga ke atas. Kemarin saya baru ketemu ya yang 4 giga ternyata lagi kayak gitu ya, lagi lambat. Cuman kabar baiknya kalaupun misalkan mentok dan emang teman-teman pengennya tuh buka sendiri ya, maka teman-teman lakukan namanya pendaftaran secara manual. Kita udah bikin juga tutorialnya. Nah, ini juga jadi kabar baik nih teman-teman ya. Jadi bisa dibilang ini adalah bisnis online satu-satunya yang bisa melakukan transaksi even tanpa website. Jadi websitenya kalau maintain lama, kita bisa lakukan komunikasi dengan smart contract itu secara manual teman-teman. Registrasi manual, beli kafling manual, itu bisa ya. Ada tutorialnya. Jadi kalau bisnis sentral kan kalau websitenya maintain ataupun hilang kan itu udah amsyong ya. Nah ini kita bisa lakukan secara manual teman, registrasi manual seperti itu. Atau tadi pakai cara yang dulu nggak punya HP itu, daftarnya pakai tetangga, setelah itu dihapus, yang penting dicatat 12 frasenya dari tetangga dihapus. Pas lagi butuh lagi baru diimpor lagi itu dihapus kayak gitu. Wow, itu sih saya nggak bisa ngebayangin loh Pak. Perjuangannya luar biasa loh itu. Iya, perjuangan banget itu. Kita sih mesti sembah-sembah itu. Keren itu. Itu jadi keren ya. Oke, langsung aja ya Pak Sungkar nih. Ini kayaknya belum gabung nih. Apakah setelah join maksudnya apa ya? Apakah setelah join dalam jalan waktu kita tidak bisa jual kapling? Apakah masih bisa mendapatkan passive income-nya sambil tetap berusaha menjalankan role-nya? Gimana tuh Pak Ivan? Ya, kalau dibilang potensi sih ada teman-teman, tapi nggak bisa dipastikan ya kapannya. Karena tergantung keaktifan upline teman-teman dan tim upline teman-teman yang lainnya sama posisi matriks teman-teman gitu ya. Jadi bisa dapat, bisa enggak. Ya gitu. Kalau upline-nya aktif banget, baris satu teman-teman pasti keisi. Kalau teman-teman masuk baris satunya si upline nih, upline-nya buka, teman-teman ngikut ya. Jadi follower banget nih. Setiap upline-nya buka level baru, teman-teman ngikut. Nah, itu minimal baris pertama teman-teman pasti keisi. Selama teman-teman jadi 2 orang pertama yang nempel upline teraktif teman-teman tuh. Ya, tapi kalau sampai dolarnya kan di baris kedua ya.
tergantung 2 orang yang nempel di situ. Kalau 2 orang yang ternyata pasif juga atau nggak closing juga, belum tentu sampai nggak sampai dolar. Tapi potensi itu akan terus ada. Maksudnya nggak ada tuh namanya nggak mungkin dapat tuh nggak ada. Kalau 2 orang itu berhasil, sometime 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian itu bisa dapat. Karena ini juga kejadian ya dulu di proyek keduanya Mr. Lado. Karena dia pasif, jadi dia udahlah gitu ya. Dan dia nggak rekrut, nggak berhasil rekrut. Dia lupain. Nah, dia sempat prasenya hilang, jadi cuma pakai watch mode doang nih, pakai alamat wallet. Pas dia buka 1 tahun kemudian ya, itu dari modal dia 600.000 jadi 5 jutaan. Tapi karena prasenya nggak disimpan baik-baik, maka itu asetnya nggak bisa diakses. Sayang banget kan? Sayang. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu sih potensi pertama ya. Potensi kedua ya teman-teman, kejar 11 level ya. Itu udah bisa punya royalti NFT. Nah, itu ekosistem passive income, itu pastinya di sana. Ya. Itu ekosistem passive income-nya. Gitu. Nah, target kita sebenarnya kalau teman-teman ikut kelas mentoring ya, stage 0, rutin tiap hari ikutin tugas yang ada. Saya bilang sih hampir mustahil ya kalau nggak closing sama sekali gitu. Kalau benar-benar tokonya dibuka tiap hari gitu ya. Mentoring ada tugas apa dikerjain gitu ya. Saya rasa sih nggak mungkin. Kayak saya aja hari ini iseng cuman update status gitu aja, kayaknya ada 3 atau 4 orang yang masuk Zoom ini. Ya. Wow. Yang Pak ini apa Pak? Udah masuk aja gitu ya. Dan lain-lain gitu ya. Saya bilang nanti ngomong sama yang pakarnya aja gitu ya. Padahal gue sendiri. Kan gue nggak mungkin bilang gitu ya. Ya udah masuk aja pokoknya gitu kan. Gue kasih linknya doang jadinya. Nah kayak gitu teman-teman ya. Jadi nggak sulit jalan ini, cuman update status aja sih sebenarnya. Yang penting teman-teman mau konsisten melakukan ya, mentoringnya itu tiap ada mentoring dikerjain. Itu aja sih. Betul. Oke, lanjut. Ini kita masuk ke yang resen ya, Pak Ivan ya. Oke. Ini dari Pak Jagat dulu deh, Pak Jagat Satria nih. Pak Jagat Satria bisa dipersilakan kalau mau langsung tanya dengan Pak Ivan. Saya udah buka. Ya, silakan Pak Jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ipan. Bang Ipan nih, masih muda ya. Iya. Seger-seger nih. Sama yang ganteng itu siapa itu? Abang itu. Salam kenal. Pak, saya Simon. Oh, Ya, Pak Simon, Simon. Pak. Ya. Bisa open kamera, Pak. Bisa open kameranya? Ya, saya bisa Ya. cuma saya lagi kusut nih. Udah malam masalahnya malu. Biar saya tambah Gak apa-apa ganteng. ya. Gak apa-apa biar saya tambah ganteng. Iya, saya kepo-kepo aja nih awalnya di Facebook kan berseliuran tuh metapost dan segala macam gitu. Ada keingintahuan sih. Saya hadir di sini juga diundang Panjang Cahya dari Bandung kalau nggak salah. Untuk menambah keyakinan gitu, karena memang banyak sekali pertanyaan yang sebetulnya menarik, tapi pertanyaan-pertanyaan negatif dalam hati itu ada gitu seperti ini. Iya, nggak apa-apa, Karena Pak. memang Nggak apa-apa, Pak. saya nggak pernah korban scam dan nggak pernah bisnis kayak gitu, tapi saya sering bisnis di network gitu, sering bisnis. Cuma tertarik aja. Yang pertama adalah tadi tuh kaitannya dengan pertanyaan saya tadi juga ada bertanya, udah dijawab dan luar biasa. Tadi saya Jagat Satria loh, udah nanya ya tadi dijawab ya. Sudah. Kemudian pertanyaan yang belakangan ketika ini yang pertanyaan yang luar biasa, kan kita jual aset digital ya bahasanya. Yes. Pikiran negatif saya ini jangan diketawain loh. Pikiran negatif saya gini, kita jual sesuatu yang di dunia biasa kan nggak bisa jual tuh. Iya, jualnya harus di dunia yang sekarang gitu, di dunia yang sudah digital gitu ya. Iya. Ketika orang nggak bisa jual, negatif saya, wah dia itu korban gitu. Dia nggak bisa jual kan, gitu dia udah, ya pikiran saya nih, tapi belum tentu benar. Iya. Oke, go ahead. Betul. Ya. Lanjut Pak. Ketika saya join, saya ternyata nggak bisa jual. Saya udah keluarin uang umpamanya besar banget 100.000. Ya lanjut Pak. 110.000 ya.
Ya. Nggak bisa jual tuh. Nah, itu di sebagian orang besar juga lah segitu. Nah, dia kan jadi korban gitu bahasanya, bahasa negatifnya gitu, jadi korban. Kenapa? Karena dia nggak bisa jual, dia rugi. Sebab kalau dijual di biasa, digital nggak bisa. Siapa yang mau beli kan nggak paham, cuma beli formasi kan begitu. Seperti itu negatifnya loh, itu negatifnya. Oke. Tapi mudah-mudahan nanti dapat pencerahan saya dari abang yang luar biasa energik ini. Oke. Ya, saya mulai agak tertarik ketika awalnya saya kira ini putus gitu. Ketika kita beli coupling itu mau harga berapa juga berapa coupling gitu ya. Cukup setelah itu kosong kita beli lagi, tidak ada hubungannya dengan jaringan seperti MLM. Tapi ketika tadi ada kata kunci yang saya menarik dari si abang ini, kuncinya 6 orang gitu. Wah, luar biasa nih kalau 6 orang bisa berulang itu terduplikasi, itu luar biasa gitu. Kan gampang sih duplikasi, tinggal kasih pencerahan-pencerahan bisa terjadi duplikasi sebetulnya. Itu luar biasa dengan 100.000, tapi hitungannya besar gitu. Walaupun saya belum paham tuh ngitungnya bagaimana dan seperti apa gitu. Terus tentang ini scam kan lagi rame nih tentang Gini deh, Pak Jagat satu-satu dulu aja, di kebanyakan Pak Simon nyatet nggak? Iya, saya juga ngobrol gitu. Biar kita clearin satu-satu, Pak. Silakan dijelaskan ya. Ya, pertanyaan pertama Bapak dulu tadi yang mana tuh? Yang negatif itu tuh. dibikin simple aja Pak Jagat. Yang pertanyaan nah gitu tuh. Iya. Gue nggak pegang catatan saya soalnya. daftar. Pak Simon pegang catatan. Saya daftar, tapi saya nggak bisa jual. Oke. Saya bingung pertanyaannya apa. Negatif tadi ya. Jadi gini Pak Jagat ya. Misalkan nih Pak Jagat lagi mau nyari usaha, ya. Terus ketemu saya Pak di jalan Pak. Nah, terus aduh ini cari uang gimana ya? Misalkan Pak Jagat cerita. Terus saya bilang nih, coba aja jualan bakso bro. Kan lagi bagus tuh peluangnya. Emang lagi bagus ya? Iya coba aja, kan rezeki nggak ada yang tahu gitu kan. Nah Pak Jagat jalanin tuh jualan bakso. Ternyata nggak ada yang beli sampai basi baksonya. Pak Jagat korban saya nggak? Logikanya gitu loh Pak. Logikanya gitu. Kalau clear dari awal ketika melakukan pembicaraan nih, coba aja bro gitu kan, artinya kan saya hanya menyarankan nih, ini ada solusi, siapa tahu cocok dengan Anda gitu. Ketika Anda sudah menjalankan jualan bakso itu ternyata nggak ada yang beli sama sekali, apakah saya menipu Anda gitu kan? Apakah Anda merasa saya korban Pak Ivan nih, gara-gara Pak Ivan nih nyuruh jualan bakso, akhirnya baksonya nggak laku nih, ini baksonya nggak bisa jadi duit lagi gitu kan? Kan jawabannya bisa jadi begini Bang. Bisa jadi begini jawabannya, ya baksonya gue makan, gue sedekahin gitu. Lah kalau digital mah susah Bang. Ayo gimana? Oke Pak, nggak apa-apa Pak, ini seru sih kalau kayak gini ya. Nah ini kita bandingin dunia fisik sama digital ya. Semuanya pasti plus minus teman-teman. Nggak ada yang sempurna di dunia ini ya. Itu paham pertamanya dulu. Nah ini contoh ya. Kalau bicara mendang-mending nih, ini kan berarti kan nih udah masuk mendang-mending nih. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nih. Kalau teman-teman tadi jual makanan, kalau nggak laku, kalau nggak dimakan basi resikonya, ya nggak, bener nggak? Nah, kalau di Metaverse teman-teman, ini digital, memang tidak bisa jadi dimakan teman-teman, tapi bedanya ketika tidak laku bulan ini, tahun depan pun masih bisa dijual, bulan depan tuh masih bisa dijual, nggak ada basinya, plus minusnya kayak gitu. Mantap. Bisa berulang-ulang lagi ya dijualnya ya. Yes, nah tadi beli bakso modal misalkan 100.000 nih. Cuman bisa 20 mangkok misalnya. Ya. Cuma bisa 20 mangkok. Ketika itu 20 mangkok udah habis, kita harus beli lagi dan ngeramu lagi, Pak. Udah mau beli bahan-bahan, bikin bahan-bahan dan lain-lain, jual lagi gitu ya. Nah, di sini ketika udah terjual semua nih, omset yang terakhir itu untuk membeli kafling lagi, jadi nggak perlu repot-repot lagi gitu. Nah itu sama gini. Ini saya kebetulan bermain di properti fisik nih Pak Jagat ya. Ini pengalaman saya pribadi nih Pak. Saya punya perusahaan, saya kerja sama developer, ya developer A lah. Dia punya perumahan 100 rumah misalnya, ya. Taruhlah developernya Pak Jagat nih, ya. Developernya Pak Jagat nih.
Pak Jagat, kita kerjasama yuk, 100 rumah Bapak saya bantu pasarin. Oke, kerjasama Pak Ivan. Ya. Nah, sometimes sewaktu-waktu terjadilah penjualan. Marketing saya jualin rumah Bapak di satu. Ya. Jualan rumah Bapak satu. Ini di fisik nih ya. Setelah itu, maka saya dapat komisi, Pak. Ya. Betul ya Pak Jagat ya? Iya, Nah, betul. tapi 1 tahun kemudian, klien saya itu namanya Ibu Ayu, ternyata ngambil rumah lagi ke Pak Jagat tanpa bilang ke saya. Itu saya jalanin properti dari 2018 ya, sampai sekarang belum pernah nemuin developer. Udah 1 tahun Pak Ivan, klien yang tahun kemarin ngambil rumah lagi, Bapak saya transfer komisinya ya. Nggak pernah Pak, nggak pernah, kecuali kepergok. Pak, itu klien saya ngambil rumah Bapak lagi ya? Kok nggak ada info-info nih Pak? Oh iya Pak Ivan, saya lupa Pak Ivan. Ya saya transfer komisinya Pak. Itu real di lapangan untuk dunia nyata nih teman-teman ya. Nah, kita bedakan sama metaverse nih teman-teman. Ya, kita bedakan sama metaverse nih karena kita mendang-mending ya. Nah, nanti mending yang mana tinggal Pak Jagat tentuin. Nah, teman-teman ikut di metaverse ambil 3 level. Karena menurut teman-teman kayaknya 600 ribuan masih oke lah buat orang-orang daripada gua cuma dapatnya $5, mending langsung $20 misalkan gitu ya. 300 ribuan, berasa lah sehari 300 ribuan. Misalkan gitu kan, kalau jualan yang 3 level, maka Pak Jagat ambil 3 level. Langsung di awal, modal 600 ribu. Pak Jagat punya 3 aset nih, aset 1, 2, 3. Ternyata Pak Jagat jualan, ya jualannya 600 ribu, yang laku cuma kafling 1 doang Pak, yang $5. Nah, yang beli misalkan namanya Bu Ayu juga nih. Bu Ayu beli level 1. Saat itu $5. Padahal Pak Jagat punya 3 aset, maka yang laku cuma 1 tuh, si level 1 doang, si $5. Saat itu. Tapi suatu saat ketika Bu Ayu paham, ketika Pak Jagat lagi tidur, lagi ngopi ya, Bu Ayu beli level berikutnya, maka itu masuk ke matriks Bapak lagi. Secara otomatis. Jadi haknya nggak akan kayak tadi tuh, yang bisa disampaikan nggak amanahnya apa enggak kalau di dunia fisik. Nah itu Pak. Jadi kita jualan, kita punya 10 level, ternyata klien kita cuma beli 1 level. Nggak masalah teman-teman. Suatu saat dia upgrade ke level-level berikutnya, itu masuk lagi ke matriks kita teman-teman. Dari tadinya ke pintu kontrakan 1, ngisi lagi ke pintu kontrakan 2 dengan yang nama yang sama. Ke pintu kontrakan 3, gitu. Ke pintu kontrakan 4. Padahal saya jualan cuma 100 ribu gitu. Nah, kayak gitu Pak Jagat. Itu yang pertama. Masih kurang jelas nggak? Apalagi nih? Jelas. Nah, gitu ya. Saya sih berharap ini yang mahasiswa dari UI bisa open mic ya. Jadi kita bisa sharing nih, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Apalagi nih Pak Jagat tadi pertanyaan selanjutnya. Ya, tentang blockchain tadi terdesentralisasi saya belum begitu paham tuh tadi. Kan yang dikhawatirkan itu. Jadi yang dikhawatirkan kan scam kan semua orang itu gitu. Yang dikhawatirkan betul. Tadi Betul. Blockchain itu menjawab itu gitu. Cuman saya belum jelas gitu. Sebenarnya ini panjang ya. Ya, sebenarnya ini panjang. Kalau bicara blockchain, bukan berarti semua yang ada di blockchain itu tidak bisa terjadi penipuan. Ini teman-teman harus tahu dulu. Kenapa? Karena blockchain sendiri sistemnya. Kalau sistemnya sebenarnya sudah desentral, tapi uangnya masih dipegang, masih sentral sama manusia. Contoh, kayak misalkan nih, bursa kripto. Bursa kripto ini kan makanya namanya central exchange. Ya, bukan DEX, kayak toko kripto, Indodax dan lain-lain. Contoh misalkan Pak Jagat punya salah satu akun bursa kripto di Indonesia ya. Nah, misalkan taruhlah misalkan toko kripto. Lalu Pak Jagat naruh uang rupiah di sana, lalu beli koin kriptonya di sana. Ya. Nah, itu Pak Jagat koin kriptonya itu di blockchain, tapi transaksi yang Bapak lakukan itu masih transaksi sentral. Bapak bayar ke perusahaan, lalu Bapak beli koinnya dipegang sama perusahaan. Suatu saat misalkan toko kriptonya maintain, maka Bapak nggak bisa akses aset itu sampai maintainnya selesai. Gitu. Nah, ketika maintenance-nya sudah selesai, baru bisa diakses. Jadi kalau sentral, ketika aset kita ada di toko kripto, nggak bisa tuh kita buka di Indodex. Nggak bisa kita buka di Binance. Karena itu masih sentral. Nah, bedanya di desentral nih Pak Jagat ya. Nih, desentral ini kita pertama pakai walletnya namanya soft wallet. Ya, soft wallet. Jadi wallet ini adalah wallet rekening kripto kita pribadi yang dibuktikan dengan identitas namanya 12 frase kata. Ya, ini namanya mnemonic ya. Nah, ketika Pak Jagat udah bikin rekening kriptonya nih, ya
master key-nya Bapak udah pegang. Lalu Bapak melakukan sebuah transaksi, Bapak hasilin nih Pak. Ya, Bapak ngasilin. Nah, yang beda sama bisnis online yang scam. Kalau bisnis online yang scam, uang hasil kerja teman-teman itu adanya di aplikasi platformnya. Ya. Iya. Adanya di aplikasi platformnya. Misalkan nama platformnya Maju Berkah gitu ya misalkan. Nah, nama platformnya. Uang kita tuh ada di website Maju Berkah, teman-teman. Kalau uangnya ada di website Maju Berkah, belum kita WD, itu yang bisa dia bawa kabur. Sepakat ya? Kalau uang itu rupiah, mau itu poin, mau itu kripto, kalau udah ada di toko kita sendiri atau di rekening kripto kita sendiri, si bisnis Maju Berkahnya hilang, Pak. Nggak ada masalah kan, Pak? Iya, karena ada di akun kita ya. Betul. Nah, ini yang membedakan teman-teman dengan Metaverse ya. Contoh misalkan teman-teman sudah beli asetnya, lalu teman-teman melakukan transaksi, dan teman-teman sudah hasil nih. Di wallet teman-teman ada $100 misalkan. Lalu website Metaverse-nya maintenance atau hilang deh. Uang teman-teman nggak hilang, itu di rekening sendiri. Ya, itu teman-teman di rekening sendiri. Jadi kalau mau Metaverse-nya maintenance, si $100 itu bisa ditransfer kapan aja ke bursa kripto teman-teman, lalu dirupiahkan. Jadi di sini tidak ada proses withdrawal ke platform, Pak. Nggak ada namanya WD ke Metaverse, nggak ada. Kita hanya proses merupiahkan kripto yang udah ada di rekening kripto kita sendiri, lalu dirupiahkan. Seperti itu Pak Jagat. Nangkap gak nih? Karena contoh nih taruhlah BO yang investasi duduk diam dapat duit ya, mining. Bahasanya mining kripto misalkan. Nah, kalau platformnya namanya platform A, hasil kita masih ada di platform A, belum masuk ke rekening kripto kita sendiri, itu yang mungkin dibawa kabur gitu teman-teman. Nah, kalau hasilnya si Metaverse, itu Metaverse nggak megang uang sama sekali teman-teman ya. Pak Jagat beli $20 nih, detik itu juga udah langsung diterima sama yang punya hak. Misalkan yang punya haknya Pak Simon, udah selesai. Metaverse nggak megang uang sama sekali, gitu. Nangkap nggak Pak Jagat nih? Nangkap. Oke, lanjut Pak Jagat. Sampai ini nih. Ya. Ini buat teman-teman yang ngundang Pak Jagat nih, kalau Pak Jagat sampai paham nih, ini harusnya gaspol sih. Iya. Pak Jagat nih. Apalagi nih Pak Jagat lagi nunggu 6 orang itu. Wah, duplikasi 6 orang itu loh. Dahsyat itu tadi Bapak jelaskan. Iya, betul teman-teman. Gitu. Saya udah nangkep peluangnya, cuman saya harus istiqoroh dulu join apa enggak nih di sini. Gitu. Iya. Karena keyakinannya harus ditingkatkan dulu gitu, tentang sebab ya sekarang kan banyak mafia lah gitu. Betul sepakat. Jadi saran saya Pak Jagat pelajari apa itu DeFi, apa itu smart contract, sama apa itu blockchain. Kalau blockchainnya itu adalah teknologi dasarnya dunia cryptocurrency. Semua pasti pakai blockchain teman-teman. Tapi kalau teman-teman naruh uangnya atau beli uangnya masih ke masih ke perusahaan ataupun masih ke manusia, itu masih sentral namanya. Nah, deposit ke aplikasinya gitu ya, itu masih sentral teman-teman. Tuh, Panjang Cahaya ngasih komen tuh di Bandung. Dia teman Facebook saya tuh. Panjang Cahaya yang undang saya ngasih komen tuh. Semangat Panjang. Ya, siap. Apalagi Pak? Udah cukup. Saya kira nanti kelamaan bosen juga kita. Ya, oke. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Ivan dan Pak siapa tuh yang ganteng tadi, lupa saya. Timon. Yuk, selamat malam. Makasih. Ini resikonya hostnya lebih ganteng dari speaker begini nih. Aduh. Pelanggaran. Kacau. Ya, ini mahasiswa UI, ayo kita sharing yuk ya, biar saya japri, Pak Ivan, saya japri tapi belum nggak ada tanggapan. Saya rasa di-skipin aja deh ya. Gak apa-apa, kita nggak fokus sama mereka sih. Kita fokus sama yang mau aja. Itu nggak usah dijawab aja Pak Simon. Ini itu kan nggak ada paksaan ya teman-teman ya. Sama kayak tadi jualan bakso tuh. Lo coba aja jualan bakso lagi bagus gitu. Kan dianya nggak maksa teman-teman. Jadi kalau ini peluang ya di dunia bisnis pemasaran ya. Ini bukan investasi loh, bukan investasi bodong loh ya. Semua yang scam itu kan itu rata 99% program investasi yang nggak ngapa-ngapain. Ini tuh teman-teman harus berjuang, harus kerja.
Tapi bisa juga pakai cara ini ya, bisa juga pakai cara pengusaha ya. Yes. Kalau kalian memang tidak bisa menjual secara normal, kumpulin orang yang butuh kerjaan, modalin mereka yang kerja. Ya simple gitu. Biasanya kalau bisnis bagus, Kang Ivan, itu banyak yang nyerang gitu. Iya. Termasuk salah satu mahasiswa mahasiswa S1 ilmu kan, itu pasti nyerang. Sok-sok tahu gitu aja. Biarkan, Versi nggak saya. apa-apa. Kita fokus sama yang semangat aja udah. Karena memang belum terlalu pelajari banget dan mungkin pernah jadi korban scam juga. Biasanya sih gitu. Bedanya kita move on, ada yang nggak move on. Itu doang sih sebenarnya sih teman-teman. Simple ya Pak ya. Simple banget ya. Iya, gitu ya. Oke. Ini kayaknya hanya tinggal kita kasih waktu sekitar 5 menit lagi ya Pak ya. Ya oke, saya ngikut host. Oke, ini ada satu lagi Pak Rusdianto nih yang raise hand. Saya persilakan ya, langsung ke Pak Ivan. Saya udah buka, dipersilakan pertanyaannya. Pak Rusdianto. Halo, masih ada di sana Pak Rusdi? Oke, silakan Pak Rusdi. Suaranya dimatiin lagi. Halo, Pak Rusdi, saya udah buka. Halo Pak Rusdianto. Halo. Iya, silakan. Pertanyaannya boleh langsung dengan Pak Ivan. Ini Mas Ipan, saya kan udah gabung ini. Oh, gabung. Oke. Saya udah gabung tapi saya masih belum paham. Saya udah gabung di level 5. Kalau di level 3 tadi kan minimal harus 6 orang. Sedangkan kalau di level 5 itu minimal harus berapa orang? Oh, target teman-teman semuanya sama. Jadi jual ke 6 orang. Level berapapun juga, nggak usah mikirin levelnya Pak. Mereka emang sanggup resikonya berapa, udah sesuaikan aja. Mereka mau beli 1 level, 2 level, 3 level. Tadi saya bilang bahwa ketika Anda sudah beli 5 level, punya 5 kontrakan, mereka cuma beli 1 kontrakan doang. Saat itu, sometimes itu ketika Bapak lagi tidur, emang dia semakin paham, dia beli level berikutnya, hak Bapak tetap akan dapat. Kalau itu sudah di posisi hak Bapak gitu. Jadi bukan berarti ketika saya kan udah punya 5 level Pak, masa saya cuma jualan 1 doang ke orang, kan saya rugi Pak, yang lainnya nggak laku saat itu. Tapi ini kelebihan di dunia digital ya. Jadi memungkinkan sebuah sistem itu ngunci, referralnya tuh ngunci. Nah, nguncinya ini pakai sistem namanya smart contract, bukan pakai manusia tadi nih. Contoh kayak di dunia fisik yang tadi saya bilang ya. Kalau orang beli lagi ke developer yang sama di bulan kemudian deh, gak usah nunggu 1 tahun deh. Belum tentu dilaporin ke kita. Pak, klien yang kemarin ngambil lagi Pak, ini hak Bapak komisinya. Jarang, belum pernah ketemu malah saya, gitu kan? Betul. Belum pernah ketemu saya. Pak Ivan, itu klien Bapak yang bulan kemarin ngambil rumah lagi Pak. Ini komisi buat Bapak saya transfer ya, nggak pernah saya nemu kayak gitu. Tapi di sini saya kayak misalkan saya udah 11 level nih, orang beli cuma 1 level saya layanin teman-teman, gitu. Yang penting dia mau kerja gitu kan. Kita tuh nggak tahu loh jenderalnya di mana loh. Bisnis network itu kayak nyari 1 jarum di tumpukan jerami nih. Kita nggak tahu nih yang mana yang bukan berarti orang yang modal gede pasti membuat hasil kerja kita gede, belum tentu juga. Bisa jadi ternyata timbul dari orang yang kecil gitu. Bisa jadi teman-teman ya. Karena apa? Karena faktor duplikasi. Duit 100.000 aja tadi hitungan tadi bisa sampai 1 miliar. Apalagi kalau misalkan modalnya jutaan kan gitu ya. Jadi sederhananya ini bisnis pemasaran, resikonya bisa termanage, teman-teman tinggal sesuaikan dengan resiko masing-masing. Tapi memang selamat Pak Rusdianto ambil 5 level ya. 5 level itu di 6 orang pertama aja kalau sama-sama udah sampai 5 level semua, itu hasilnya 3 kali lipatnya aja kan udah berapa Pak? Tapi masalahnya 1 pun belum ada bawahan saya. Itu bukan masalah Pak, itu proses. Itu proses. Memang tadi kalau Bapak ikutin presentasi saya bahwa memang dari perubahan era ya, dari era sumber daya alam, industri dan lain-lain, itu cobaan di awal yang mereka ngawalin duluan adalah mereka mempercayai masa depan dibandingkan orang yang cuma ngelihat sekarang doang nih Pak. Kalau kita cuma ngelihat sekarang doang, kita tuh nggak bisa ngelihat namanya potensi.
Nah, sebenarnya orang yang bisa punya perusahaan dan lain-lain bukan lebih pintar, Pak, tapi dia tuh punya visi sih. Lebih ke situ. Jadi jangan ngelihat ke sekarang, teman-teman. Kalau teman-teman cuma ngelihat sekarang doang, nggak ngelihat potensi ke depannya, maka bisnis ini nggak akan kelihatan bagus gitu. Nggak akan, ya udah sih kalau saya cuma jualan satu, saya cuma dapat 1 jutaan. Bukan itu goalsnya. Tapi goalsnya teman-teman bisa miliki seluruh 12 kafling, sehingga teman-teman berpotensi sekali masuk 10 ribuan dolar. Di level 12 kan 10 ribuan dolar. Ya. Jadi sekali laku nih nanti di 12 level teman-teman, udah bisa langsung ke dealer mobil. Gitu. Itu bisa didapatkan dari auto update itu. Nah, Pak Rusdianto, saya tanya, udah isi formulir anggota UFT belum, Pak? Sudah Mas Ipan. Udah masuk stage 0? Sudah. Dari hari Senin sampai sekarang, Bapak ngikutin tiap hari apa enggak? Saya udah enggak? 2 kali. Dikerjain tugasnya, Pak? Iya, dikerjain. Oke. Ini Bapak coba ya, setidaknya 3 bulan pertama deh. 3 bulan pertama, apa yang ada di mentoring di situ ya, Bapak lakukan ya. Terus kalau misalkan Bapak nggak tahu mau jawab apa ketika ada respon, Bapak tanyakan ke upline terdekat untuk jawab apa. Lakuin aja kayak gitu, Pak. Gitu. Dan yang saya pikirkan ya seperti yang Mas Ipan bilang tadi lah. Di daerah saya ini rata-rata korban scam. Jadi dari mana saya harus memulai bisnis ini, cara ngomongnya gimana gitu. Sip, mantap ya. Teman-teman harus tahu bahwa bisnis Metaverse ini ya, saya bisa bilang ini bisnis Metaverse ini yang saya tahu ya adalah bisnis satu-satunya yang saya tahu saat ini yang memiliki pasar korban scam. Lah, korban scam solusinya desentral, Pak. Kalau mereka masih main di sentral, ya potensi scam masih ada. Potensi ditipu ya masih ada. Justru karena lu korban scam, ini kumpulan korban scam yang recovery di sini banyak. Nah, itu yang perlu teman-teman sadarin ke mereka kalau mau coba. Kalau lu mau coba recovery dengan modal 100 ribuan juga nggak apa-apa kok. Resiko 100 ribu bisa balikin recovery lu kemarin yang ketipu di scam, kenapa nggak mau dicoba? Kan Iya, gitu. betul. Iya. Lebih ke cerita gitu aja sih, Pak. Jadi apa ya, buat diri Anda, diri teman-teman semua ini, anggap kayak nemuin sesuatu yang Anda rasa ini bisa bagus dan membantu banyak orang, atau orang kayaknya bakal suka nih. Pak Rusdianto pernah nggak ke sebuah toko nih, toko sepatu misalkan. Yeah. Terus toko sepatunya nih harganya murah, barangnya bagus, Pak. Bapak suka banget deh pokoknya. Bapak suka banget. Nah, terus Bapak ke toko yang lain nih, ini barangnya jelek, tapi dia ngasih komisi. Nah, walaupun Bapak mau jualan nih, yang barangnya jelek nih, Bapak nggak bakal beda nih feelingnya. Bro, mau beli sepatu ini nggak? Kalau mau juga, ya syukur, nggak juga nggak apa-apa sih. Gitu. Tapi sadar nggak sadar, ketika kita menyukai di sesuatu yang terus kita pelajari, ataupun kayak tadi barang ya, barangnya ini sepatunya bagus, tokonya bagus, pelayanannya baik, ramah banget gitu ya. Itu toko nggak bilang, Pak Rusdiandi tolong jualin ya, nggak bilang dia. Tapi setelah pulang dari sana, besok-besoknya ketemu sama orang, bro, gue beli sepatu baru, bro, bagus, bro. Ini sepatu bagus, tokonya juga baik, pelayanannya, bro. Ada di sini, bro. Kalau mau beli, lu beli dah. Padahal nggak dapat komisi, Pak. Nah, bikin sampai nanti Pak Rusdianto ketemu di situ, maka Bapak akan lebih asik, Pak, dalam penawarannya. Ya, ketika Bapak tahu, bro, justru kalau lu korban scam, lu harus coba di desentral. Kalau lu masih main di sentral terus, lu berkutat di hal yang sama. Mereka tuh megang dana lu, ya terserah mereka mau amanah apa enggak. Emang siapa yang bisa ngontrol amanahnya, kan gitu. Betul. Nah, ini main di desentral, ini 100% anti scam, anti gagal bayar. Logikanya di mana? Yuk pelajari bareng-bareng. Gue juga sambil belajar di sini. Gitu. Nah, Pak Rusdianto, lihat sekarang posisi Pak Rusdianto. Pak Rusdianto belum paham kan? Belum paham, sama sekali belum paham. Tapi saya nekat ikut. Nah, join. Tapi Pak Rusdianto mau ambil 5 level. Saya tanya lagi, Pak Rusdianto udah pernah korban scam juga apa emang kebetulan belum pernah nih, Pak? Jujur udah pernah. Nah, ya kan. Sebenarnya ini sebenarnya ketika teman-teman nih dapat prospek, oh Pak saya korban scam. Ya simpel. Kalau memang teman-teman emang benar korban scam juga, ya tinggal samain. Sama dong Pak. Kebetulan saya juga korban scam. Justru saya berharap ini bermain di desentral ini nggak kena kayak kemarin lagi gitu. Karena memang di sini
leader-leadernya semua korban scam semua Pak gitu ya, korban Iya, scam semua. Jadi kita curhatnya enak gitu ya, Iya, misalkan betul. dan lain-lain gitu. Tapi masalahnya sulit kita ngajaknya, Mas, karena itu tadi korban scam. Kalau korban scam Pak, Bapak mau nawarin ke sentral, ke nggak sentral, mereka emang sulit ditawari kalau mindsetnya belum kebuka gitu. Tinggal perbanyak aja orang yang mau ditawarin. Ini korban scam Bapak mau nawarin apa juga kalau misalkan masih mental block susah Pak. Gitu ya. Jadi tinggal Bapak perbanyak, jangan berkutat sama orang yang tidak mau mendengarkan. Yes. Dia udah bilang nih, apa gue nggak tertarik gitu. Ya udah nggak usah dipusingin. Cari Jadi lagi yang lain. buat diri Bapak nih jatuhnya lebih ke kampanye sharing promosi yang menurut Bapak bagus. Masalah mereka mau gabung apa enggak, ya nggak ada masalah. Kayak tadi tuh, kayak orang yang nawarin, mending jualan bakso aja nih, peluangnya lagi bagus, gitu. Jadi dia nggak ada niat untuk dapetin profit dari situ. Ya. Kalau teman-teman niatnya jualan, ditolak, sakit hati teman-teman, bikin down malah, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sharingnya, ya ini sih saya sih nawarin solusi aja sih buat kamu. Kalau kamu memang korban scam, kebetulan saya juga korban scam dan saya sudah recovery di sini misalkan, atau kalau teman-teman belum recovery, leader-leader kita banyak yang recovery di sini, maka kenapa nggak layak kita coba kalau resikonya cuma 100 ribuan. Sepahitnya ya resiko lu ya adalah modal yang lu pilih. Gitu, sepahit-pahitnya kan dealing di awal sih seperti itu, Pak. Cuman saran saya nih, Pak ya, saran saya buat Bapak hindari kata-kata nggak bisa dan sulit, Pak. Memang Bener, saya Pak. bergabung baru sekitar 2 minggu, Pak. Ya, Masih, Pak. nanti Bapak ikutin aja mentoringnya pelan-pelan, Pak, biar makin kebuka, biar makin pede, Pak. Jujur di sini masih banyak, Pak, leader yang belum nggak paham sampai sistemnya, tapi bisa closing dengan apa? Update-update status. Bapak aja belum paham mau gabung kan, Pak? Bapak juga korban scam mau gabung. Jadi bisnis itu kayak jodoh-jodohan juga. Tinggal ketemu sama jodohnya. Kalau udah ketemu sama jodohnya dan mau berjuang bareng, Pak, itu udah enak sih gitu. Terus Ya. satu lagi nih, Mas. Tadi kan saya jumpa sama teman ini, saya curhat lah ini sedikit ya. Mending di Zoom member ya kalau kayak gini ya. Iya, Datang hari betul. Minggu aja, Pak. Pak Rusdi kayaknya lebih tepat guna ya ke sana sih. Iya. Itu saran aja sih ya, oke. Pak Rusdi ya. Oke. Bapak nanti datang hari Minggu itu jam 8 malam ya. Nanti tuh Zoom khusus Insya Allah. member, Pak. Ya, Bapak mau Iya, curhat iya. apa juga gitu ya. Silahkan. Ya, jadi enggak sekarang ini tuh kita prioritas buat yang belum member. Oke? Oke. Oke, Terima Pak, kasih lanjut Mas ya. Iwan. Sama-sama. tanpa ini ya, menurut rasa hormat Pak Rusdi ya. Oke. Nanti Oke. Minggu aja, Pak ya. Kita Oke, siap. curhat lagi yang lebih mantap. Ya, Thank you ya Pak Rusdi. Yo. hari Minggu kita coba bahas mengenai handling objection ya. Cara ngejawab kalau orang ada respon. Nah, kita akan pelajari di hari Minggu nanti. Oke? Oke, Pak Ivan, ini Nah. the last ya. The last satu lagi terakhir, the last. Ini kasih Pak Andres. Kita kasih Pak Andres kesempatan. Oke. Pak Andres, saya udah buka. Oke, ini. selamat malam Pak Silakan. Ivan. Salam sukses. Minta Ya. maaf ya, ini video saya nggak ada nih karena tempat saya gelap, saya di mes gitu loh. Oke, siap, Pak Andreas. Cuma ini katanya harus yang bukan member. Jadi saya gimana? Saya harus bertanya langsung atau tidak nih? Karena saya member gitu loh. Oh, sudah member. Gimana Pak Simon? Iya. Kalau pertanyaannya gimana Sudah menurut terlanjur Pak Ibu? Ya panjang sekali ya kira-kira. Enggak Lebih juga, ke enggak gimana? juga. Oke, nggak apa-apa. Karena udah nggak ada pertanyaan lagi. Ini Oke, kita saya tutup langsung ya. aja deh ya. Oke, sip. Oke. Ya. Dikatakan kan Pak bentar Ivan dulu, Pak bilang ya. bahwa Bentar dulu. Ini teman-teman sampai Zoom ini selesai, tolong jangan ada yang keluarin mahasiswa ini ya, biarin aja, gitu ya. Jadi dia mau curhat kayak gimana nggak apa-apa, teman-teman ya. Mungkin dia korban kali ya, diajak open mic nggak mau. Ya lanjut Pak, lanjut Pak. Bang. Ya Oke. biarin, jangan ada yang ngeluarin Oke, teman-teman. Pak Jangan Ivan, ada yang Ya lanjut. saya langsung saja ya. Iya, oke Pak Andres. Tadi Pak Evan kan bilang bahwa kalau kita bermain di Metaverse itu kan aset kita ada di Trust Wallet. Betul. Kalau tiba-tiba Metaverse itu maintain atau scam, aset Nggak ada kita ngaruh, tetap aman. Nggak ada ngaruh, betul. Oke. Nah, jadi saya punya pengalaman nih. Sebelum saya di Metaverse, saya Oke. pernah main satu aplikasi dan Mm-mm. aset saya tersimpan di Bitcap.
Mungkin Bapak tahu Bitcap, dia Oke, seperti Bitcap. Ya, Trust Wallet. sama, Ya. sama. Ya. Jadi saya lupa Mhm. aplikasi itu Oke. mining atau trading ya, saya lupa. Dan Mhm. bukanya pun di browse-nya juga. Nggak mungkin trading, Pak. Itu kalau nggak mining, staking, Pak. Kalau di DeFi. Mungkin lah. Oke. Ya. Jadi Oke, lanjut. di saat saya masing saldo USDT saya di Bitcap, semakin besar saya taruh di situ, komisi saya dapat per 3 jam itu makin gede gitu loh. Iya. Nah, makin gede kan? Betul. Tiba-tiba satu saat aplikasi itu nggak bisa dibuka. Wah, waktu itu saya kaget nih. Waduh, saldo saya hilang. Saya langsung cek saldo di Bitcap, aman. Mhm. Jadi selang sekitar berapa jam, 4-5 jam gitu, tiba-tiba saya kepikir, mungkin lebih baik kalau saya pindahkan Trust Wallet kali ya, saldo saya. Lalu saya buka lagi Bitcap. Ternyata saya buka Bitcap, hilang saldonya, Pak. Nah, itu yang Hilang. saya bingung. Ya, Saldonya oke, jadi hilang. oke. Ada lagi, Pak? Jadi udah itu aja. Ya, oke, Perbandingannya jadi seperti itu. Kenapa tuh? ya siap. Jadi gini teman-teman ya. Jadi di dunia DeFi ada namanya dusting attack. Ya, dusting attack nih. Jadi kemungkinan potensi wallet bisa dihack. Dari apa? Dari ketika kita mensetujui ketika kita koneksi dengan smart contract. Makanya kalau teman-teman baru ngawalin di Bitcap, di Token Pocket, di Trust Wallet dan lain-lain, ketika masuk ke DeFi pertama, biasanya ada warning tuh. Bahwa Anda harus tahu bahwa di dunia DeFi ada potensi seperti ini resikonya. Mau lanjut nggak gitu ya. Kenapa? Karena smart contract ini kayak pisau, teman-teman. Kalau dipakai buat motong di dapur, motong buah, itu jadinya hal positif. Ya. Tapi kalau dipakainya untuk untuk ngebunuh orang, jadinya negatif. Sama smart contract juga, kalau dibikin pola bagi hasilnya itu benar, maka ya jadinya benar, jadinya bagus, positif. Tapi kalau dia bikinnya memang buat nyuri, itu bisa juga, Pak. Makanya kalau teman-teman main dunia DeFi, jangan pernah menggabungkan 2 project DeFi di satu wallet. Contoh, misalkan Pak Andres nih main tadi di staking A namanya, pakai wallet A. Udah, wallet itu hanya untuk staking A aja di DeFi itu. Ya. Ketika mau gabung di Metaverse, pakai wallet baru yang benar-benar sama Metaverse aja. Biar kita ketahuan kalau ada masalah, masalahnya di mana. Yang jadi penipu tuh di mana, kayak gitu. Ya. Nah, jadi jangan pernah gabung itu. Ketika teman-teman masuk di DeFi yang ternyata memang emang niatnya mau nyuri, nah itu bisa terjadi kayak gitu. Karena anggap aja kayak misalkan teman-teman install aplikasi nih, aplikasinya nggak jelas. Terus dia minta persetujuan, teman-teman yasin aja semua gitu. Nah, itu kan bisa data kita dicuri dan lain-lain seperti itu, teman-teman. Sama smart contract juga, kalau misalkan teman-teman mensetujui semuanya ya, tanpa teman-teman tahu background-nya dan lain-lain, nah itu yang bisa berpotensi hal itu terjadi, Pak. Jadi ini masalahnya di staking ataupun DeFi yang Bapak mainin. Itu biasanya mining-miningan, Pak. Itu project scam-nya blockchain. Makanya saya bilang blockchain project yang ada di blockchain bisa scam nggak? Bisa, tergantung projectnya. Ya, tergantung projectnya. Kalau projectnya itu ternyata pakai smart contract yang kayak tadi nih. Nah, ini masuk lagi ke Metaverse. Metaverse ini dari tahun 2020, Pak, sebenarnya project pertama proses Ethereum ya. Proses Ethereum itu dari 2020 sampai sekarang. Nah, dan semuanya tidak ada yang keluar dari marketing plan. Jadi nggak ada satu orang pun yang emang posisi haknya lalu tidak dibayar. Itu nggak ada. Nah, sekarang Metaverse, Pak, baru 6 bulan. Ya, Metaverse ini baru 6 bulanan kurang lebih. Dengan cara normal yang sekarang nih, sesuai marketing plan aja nih logikanya ya, itu Mr. Lado sebagai kriternya udah mendapatkan 9 miliar lebih, teman-teman. Nah, kita pakai logika aja sih ya, kita pakai logika aja. Kalau teman-teman jadi Mr. Lado dengan cara normal aja bisa menghasilkan seperti itu, ngapain mau macam-macam? Gitu ya, logikanya sih seperti itu. Jadi pure marketing plan Metaverse itu sesuai 100% dengan marketing plan yang ada. Ketika di posisi ini dia pasti hasil, posisi ini pasti hasil. Nah, tambahannya ketika teman-teman sudah bikin wallet yang terhubung dengan Metaverse, jangan gabung dengan DeFi lain nih, kayak Pak Andres tadi tuh nyobain mining, staking ya, itu kan kita nyambungin wallet dengan smart contract. Nah, yang disambungin dengan smart contractnya ini yang kita harus tahu, ini smart contract nih kayak gimana gitu. Nah, logika isi smart contractnya Metaverse itu adalah sesuai marketing plan yang ada. Jadi dia tuh algoritma bagi hasil, teman-teman. Ya, seperti itu, Pak Andres. Nangkep apa masih butuh penjelasan lagi, Pak?
Intinya itu adalah testing attack, Pak. Nangkap. Ya. Memang Jadi Bapak waktu- nanti cek di googling apa itu dusting attack. Itu yang membuat wallet Bapak bisa kesedot terus. Bapak nanti kalau betul, ngisi lagi betul, kesedot lagi, Pak. Nah, Nah, saya gitu. curiga juga memang karena waktu masuk ke aplikasi itu di Bitcap itu memang ada term and condition. Betul, Term and condition betul. memang. Kita nggak sempat baca. Semua pasti. Ya, oke, saya cukup. Ya, ketika ketika teman-teman pakai wallet baru, lalu baru pertama kali masuk DeFi, pasti ada warning itu. Ya, karena DeFi ini kan nggak pakai izin, Pak. Tidak perlu izin. Makanya bisa dibuat yang baik, bisa dibuat yang enggak. Itu tergantung yang bikin smart kontraknya, Pak. Dia mau nyolong apa mau bener nih, gitu. Ya, logikanya iya, gitu, Pak. betul. Ya, jadi saran saya, Bapak jangan lagi jangan sampai akun Metaverse Bapak digabungin dengan mining atau yang nggak jelas lah, DeFi yang nggak Oke, jelas gitu. terima kasih. Gitu ya. Terima Oke, kasih Pak, sama-sama. banyak Pak Ivan ya. Oke, Sama-sama. selamat malam Pak. Teman-teman Ya, kalau mau mining yang benar, mau staking yang benar, pakai yang jelas kayak PancakeSwap. Nah, itu di DeFi itu oke. Kalau nggak di Binance-nya langsung tuh, di di central exchange-nya langsung. Ya, itu mau itu staking itu itu jelas safety. Tapi kalau pakai link-link aneh-aneh ya, terus websitenya aja, tampilannya aja kayak nggak niat gitu dan lain-lain, janganlah teman-teman ya. Takutnya kejadian kayak gini, ini namanya dusting attack teman-teman. Ketika kita mensetujui connect dengan smart contract yang nggak tahu ke pengalamannya kayak gimana. Nah, Metaverse ini dari 2020 sih teman. Yes. Oke, ya cukup mungkin ya. Ada lagi nggak? Cukup ya Pak Ivan. Pak Ivan, kita udah terlalu sangat bersemangat ya kan. Ya, saatnya buat teman-teman kita do it ya, just do it. Jadi kalau hari ini masih terjauh semua kayaknya, Bro. Padahal tuh Mantap. mahasiswa tuh kalau mau open speak, saya ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, keren tuh harusnya. Mantap ya, mantap harusnya. Tapi Kita kayaknya nggak tungguin. mungkin sih. Tapi ya udahlah, ya udah nggak apa-apa. Ya buat teman-teman jangan berkecil hati kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab ya. Kalau makanya ini tantangannya, challenge-nya apa? Bergabung dulu. Udah bergabung, banyak pertanyaan, kita alihkan ke member khusus. Iya. Nah, itu mau tanya apapun, ya kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab. Bisnis itu paling pertama resikonya teman-teman sanggup apa enggak itu dulu deh. Nah, kalau teman-teman sanggup sama resikonya 100.000, ya udah teman-teman mau jalanin silakan. Yes. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Teman-teman nggak gabung yang rugi bukan kita, teman-teman sendiri gitu. Sebenarnya, ya kadang kita kalau udah ngerti itu greget gitu ya, tapi ya nggak ada bisa masain teman-teman kayak gitu. Kita hanya betul. bisa mengedukasi doang seperti itu. Yes. Oke, untuk malam ini cukup ya. Teman-teman semua yang masih semangat, kasih tepuk ini pundaknya masing-masing yang bertahan 100 lebih ya. Berarti Anda teman-teman semua punya, kayak tadi Pak Ivan bilang, kita jangan cuma jangka pendek goal, tapi kita punya purpose. Purpose-nya itu adalah tujuan yang nggak bisa akan kita rubah. Itu yang kita mau cari. Nah, makanya terus kedua, UFT, ya kita ada di UFT, udah terbukti ya, punya mentor yang luar biasa. Jadi bukan cuma dapat duit doang, tapi dapat ilmu nih. Sekarang kita dapat ilmu banyak. Oh ternyata begini. Nanti kita ke depan bisa jadi Pak Ivan kedua, Pak Ivan ketiga, Pak Ivan keempat ya kan. Nanti Pak Ivan juga mau pensiun ya kan. Nah, thank you Kang Yan udah ngingetin nih. Ada masuk $320 nih. Asik nggak? Asik nggak? Lagi Zoom loh Pak. Nah, masuk $320. Itu yang ngingetin Kang Yan. Nah, inilah transparansinya di bisnis ini. Jadi 24 jam kita tim semua bisa saling cek. Wallet masing-masing ngasilin berapa. Bahkan saya sendiri walletnya Mr. Lado tiap hari saya lihat dia ngasilin berapa. Kemarin Lado nyairin 1M, $70.000 gitu ya. Bisnis mana yang rekening korannya ownernya misalkan ya, itu bisa kita lihat gitu ya. Gila ini transparan banget ya. Oke. Keren. Oke. Ya. Jadi kita Pak Ivan ada mungkin kata-kata yang bisa membuat semangat teman-teman. Oke. Paling sederhana sih teman-teman ya, bahwa jangan pernah menilai sesuatu tanpa teman-teman mempelajari sampai akhir. Ya, banyak sekali orang salah paham cuman karena dia nggak nonton keseluruhan videonya. Contoh, ya, wah orang ini jahat nih. Misalkan kayak ceritanya Soekarno nih teman-teman ya. Soekarno kalau dipotong nih,
Soekarno lebih memilih bangun Monas dibanding bangun Masjid Istiqlal pas hidup. Kalau dipotong gitu doang, orang akan nganggap, wah Soekarno parah nih. Orang mah masjid dulu lah Pak, jangan Monas dulu. Tapi tahu nggak alasan beliau apa? Ya, alasan beliau milih Monas, dia tahu dia udah tua, dia bisa kapan aja meninggal. Kalau saya meninggal, Monas itu belum tentu dilanjutkan pembangunannya oleh pemimpin selanjutnya. Tapi saya tahu, kalau misalkan saya meninggal pun, masjid pasti ada yang bangun sampai selesai. Tuh. Gitu teman-teman ya. Sama nih kayak bisnis ini ya teman-teman ya. Kalau belum sampai beres, belum sampai paham banget, jatuhnya jadi nyama-nyamain doang ya. Netizen nyama-nyamain ini sama kayak ini, sama kayak ini, dan lain-lain segala macam gitu ya. Tapi percayalah kalau teman-teman pelajari lagi, nggak harus dari kami, silakan cari di internet seperti apapun juga. Dan kalau masih belum paham, ikuti Zoom kami selanjutnya ya. Buat saya nggak bisa jawab ya, itu challenge saya sih. Oke, thank you, salam cuan, salam sukses buat kita semua. Oke, kita tutup ya teman-teman. Terima kasih semuanya, tetap semangat, jangan berputus asa. Gagal, bangun, jatuh, bangun lagi. Jatuh 1 kali, bangun 7 kali. Pasti saya terus semua. Amin. Oke, kita tutup ya. Terima kasih Pak Ivan, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, sampai berjumpa kembali. Bye. Bye, thank you. Kenapa Pak banyak yang salpok sama ganggu, Pak?